Oke semuanya, kita mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita awali dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, selamat datang di perkuliahan psikologi industri ya untuk pertemuan ketiga, di mana di pertemuan ketiga ini kita akan pelajari terkait dengan riset dalam psikologi industri. Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, di sini diharapkan mahasiswa mampu memahami terkait dengan psikologi industri sebagai ilmu, kemudian tahapan penelitian dalam psikologi industri, dan cara psikologi industri melakukan penelitian dan bagaimana cara mengolah datanya. Oke, kita awali dengan perkembangan ilmu psikologi ya teman-teman, di mana ini diawali dari berdirinya laboratorium psikologi pertama di Leipzig di Jerman pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt, di mana pada tahun 1879 ini keilmuan psikologi sudah mulai lepas dari ilmu-ilmu induknya, karena kan ketika awal muasal psikologi muncul kan biasanya dari filsafat ya teman-teman, filsafat, kemudian ilmu-ilmu kedokteran gitu. Nah, kemudian pada tahun inilah, tahun 1879, keilmuan psikologi dia sudah mulai terlepas dari filsafat, terlepas dari kedokteran. Jadi dia sebagai supportnya. Jadi dalam ilmu kedokteran juga belajar ilmu psikologi, dalam filsafat juga dipelajari psikologi. Termasuk juga dia mulai masuk ke ranah-ranah teknik dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian di mana pada tahun-tahun inilah para ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang yang meneliti terkait dengan psikologi, mereka mulai banyak berdebat terkait siapa sih yang pertama kali menemukan keilmuan psikologi ini, kemudian keilmuan psikologi ini masuknya di skup mana dan sebagainya. Kalau secara pengertian mungkin kita sudah belajar ya di pertemuan awal ya, psikologi itu apa? Berasal dari kata psike yang artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Atau sederhananya ilmu jiwa gitu ya. Psikologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai jiwa. Kemudian menurut Kim pada 2018, di mana psikologi merupakan studi ilmiah yang mempelajari perilaku dan proses mental. Nah tadi kan pada tahun 1879 kan psikologi lepas dari ilmu-ilmu induknya ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, mungkin masih ingat ya dengan Taylor, di mana Taylor ini adalah salah satu penggagas ya waktu itu terkait dengan keilmuan psikologi yang sudah mulai masuk ke ranah bidang pekerjaan. Jadi sudah hanya pada kesehatan. Oh, bentar, tetangga saya. Tidak hanya pada ranah kesehatan, tidak hanya pada ranah filsafat, tapi juga sudah dalam penelitiannya Taylor bersama rekan-rekannya, mereka sudah membahas terkait dengan pengaruh psikologi ini terhadap produktivitas kerja, efisiensi kerja, dan sebagainya. Kemudian dalam hasil penelitian Taylor ini, di mana prinsip ilmiah dapat diaplikasikan pada studi tentang perilaku kerja untuk membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja. Kemudian ada satu metode yang merasa bahwa, dalam hasil penelitiannya Taylor ini, bahwa biasanya dalam melakukan suatu pekerjaan pasti ada satu metode yang paling baik gitu, pada suatu pekerjaan tertentu. Kemudian dengan membagi pekerjaan berdasarkan ilmu ilmiah menjadi komponen yang dapat diukur dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan melalui setiap gerakan, di mana metode ini dikenal dengan scientific management. Intinya pada eranya Taylor ini teman-teman, scientific management sudah ditemukan, itu istilah scientific management sudah mulai muncul. Kemudian dari hasil serangkaian eksperimen tersebut, peneliti menyadari bahwa kondisi sosial dan psikologis terhadap pekerjaan ternyata merupakan hal yang lebih penting daripada kondisi fisik. Ini sudah kita bahas di pertemuan lalu ya teman-teman. Tadi ya dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan ilmuwan-ilmuwan lain, hingga muncullah ada ilmuwan yang bernama Lillian Gilbert. Mungkin teman-teman yang sudah dapat mata kuliah ergonomi atau mungkin beberapa
semester lagi ya ada mata kuliah ergonomi, teman-teman akan familiar dengan nama Lillian Gilbert, di mana beliau ini adalah ilmuwan atau bisa dibilang pakarnya ergonomi. Gitu. Beliau adalah ilmuwan yang melahirkan keilmuan human factor, teman-teman. Di mana human factor ini merupakan studi tentang cara terbaik mendesain teknologi untuk orang. Ini yang kemarin kita pelajari di pertemuan pertama. Human Factor Engineering, dia berdiri sendiri bidang keilmuannya, dia punya lingkup keilmuan dan ini luas sekali ya terkait Human Factor Engineering, dimana ini salah satunya dicetus oleh Lillian Gilbert. Jadi sebenarnya ada sih rekan-rekan ilmuwan lainnya gitu, tapi memang nama yang paling populer adalah Lillian Gilbert. Jadi memang akarnya Human Factor ini memang akarnya dari keilmuan psikologi. Itulah kenapa mata kuliah psikologi kan mau dipelajari teknik industri ya. Dia salah satunya adalah untuk mensupport salah satu keilmuan di teknik industri yaitu human factor. Karena memang akar muasalnya dari sini. Oke, kemudian ada yang angkat tangan? Oh enggak, yang keluar dari rapat. Oke, lanjut. Kita membahas terkait dengan penelitian dalam psikologi industri. Dimana kita tahu ya, psikologi industri dan organisasi merupakan bidang yang elektik. Elektiknya artinya bidang yang menggabungkan konsep, ide, teknik, dan teori dari berbagai macam disiplin. Intinya hal-hal yang dilakukan praktisi didasarkan pada metode dan prinsip ilmiah. Jadi ada metode-metodenya juga gitu. Tidak hanya tentang mengamati, sudah selesai mengambil kesimpulan, enggak. Tapi ada tahapan-tahapannya gitu. Kenapa sih dipelajari terkait dengan riset dalam psikologi industri? Karena siapa tahu salah satu atau beberapa dari kalian mengambil konsentrasi terkait dengan human factor, teman-teman. Jadi untuk basicnya psikologi industri bisa digunakan khususnya untuk riset psikologi industri. Kemudian prinsip ilmiah yang diterapkan di PIO ini kan psikologi industri dan organisasi ya, yaitu istilahnya adalah scientist practitioner model. Artinya pendekatan ilmiah dan praktik di lapangan adalah bagian penting dari PIO. Jadi ada pendekatan ilmiah dan praktik di lapangan. Sebenarnya tidak hanya di lapangan sih, bisa saja di laboratorium ya kalau untuk penelitian. Kemudian akan melibatkan observasi dan observasi, survei dan sebagainya, dan juga menggunakan eksperimen. Untuk tahapan-tahapan penelitian sebenarnya ada beberapa poin ya teman-teman ya. Ini basic sih. Sebenarnya kalian kalau misalkan belajar metodologi penelitian ataupun saat SMA belajar tentang basic penelitian atau basic penulisan karya tulis ilmiah dan sebagainya, atau kalian menulis skripsi dan sebagainya, konsepnya hampir mirip ya. Tapi kalau misalkan kalian mengambil penelitian terkait dengan human factor atau psikologi industri, umumnya seperti ini. Kalian akan sebelum memformulasikan masalah, bisa memformulasikan masalah, atau kalian bisa juga, kalian tiba-tiba nemu aja nih masalahnya, itu juga bisa ya. Atau kalian punya metode, terus kalau kalian cari masalahnya di mana, itu juga bisa. Tapi kalau di tingkat S1 biasanya kita cari masalahnya dulu, baru kita cari metodenya, biasanya gitu. Jadi pertama-tama kita memformulasi masalah. Jadi permasalahannya apa sih? Kemudian yang kedua, teman-teman buat hipotesis. Kalau hipotesis itu, ada yang masih ingat hipotesis itu apa? Hipotesis itu seperti dugaan ya teman-teman ya. Jadi kita punya dugaan, misalnya nih masalahnya kenapa sih produktivitas menurun? Nah, terus kita buat hipotesis. Kenapa? Apakah gara-gara motivasi kerjanya turun ya? Mungkin gara-gara motivasi kerja turun. Cari lagi nih sumber-sumber masalah lain. Gara-gara apa? Apakah jangan-jangan karena bulan Ramadan ya, misalkan karena bulan Ramadan. Apakah bulan Ramadan ini mempengaruhi motivasi kerja karyawan misalkan? Ini kan hipotesis ya. Jadi tadi rumusan masalah. Hipotesisnya adalah saya buat hipotesis bahwa ketika Ramadan karyawan ini motivasi kerjanya menurun misalkan karena dia lapar, haus, tidak fokus misalkan. Itu hipotesis saya. Oke, bentar kita kelarin aja dulu ya.
Oke, udah. Oke, tadi ya, ini untuk tahapan-tahapan penelitian, ada 6. Kemudian untuk poin memilih desain penelitian, ada penjelasan lebih lanjutnya, di mana untuk desain penelitian ini adalah rencana umum untuk mengimplementasikan suatu strategi penelitian. Di mana untuk desain penelitian ini, teman-teman, ada beberapa opsi. Kalian bisa menggunakan eksperimen atau kuasi eksperimen atau non eksperimen, atau langsung menggunakan metode korelasi, atau kalau survei dan observasi ini biasanya untuk mensupport yang lainnya ya, teman-teman. Ini untuk detailnya. Untuk eksperimen, kalau eksperimen ini ada 2 macam. Kalian bisa melakukan eksperimen di laboratorium atau langsung terjun ke lapangan. Di mana dalam desain penelitian eksperimen ini, peneliti mengontrol sepenuhnya variabel bebas dan kondisi penelitian. Kemudian menggunakan randomisasi dalam pembagian kelompok, kemudian bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibat antar variabel. Ini contohnya, menguji efek jam kerja fleksibel terhadap produktivitas karyawan. Berarti variabelnya adalah jam kerja terhadap produktivitas ya, produktivitas karyawan, dengan membagi peserta secara acak. Objeknya kan karyawan kan, berarti kan. Membagi peserta secara acak ke dalam kelompok dengan jam kerja fleksibel dan kelompok dengan jam kerja tetap. Jadi semuanya ini dikontrol sepenuhnya oleh si peneliti. Kenapa? Karena dia ngebagiin, jadi dibagiin secara manual gitu ya. Dia bagiin secara manual nih, si A, si B, si C, si D, si E, kamu kerja nanti jam kerja fleksibel ya. Kemudian si GHIJKL kalian kerja dengan jam kerja tetap ya gitu. Nah, kemudian diuji nih mana di antara 2 kelompok ini gitu yang hasil kinerjanya atau dia produktivitasnya lebih tinggi gitu. Kalau hubungan sebab akibat ini kan berarti jam kerja terhadap produktivitas karyawan. Sebab akibat menggunakan randomisasi dengan pembagian kelompok. Jadi nggak ada yang ya memang random aja, bisa si A, si B, si C, si D, si E, atau bisa aja si A, si H, si I dan sebagainya gitu. Diacak aja. Jadi memang niat sekali dikontrol sama si peneliti. Ini yang eksperimen. Kalau yang kuasi eksperimen, dia mirip seperti eksperimen, tapi dia tidak menggunakan randomisasi dalam pembagian kelompok, di mana biasanya dilakukan di lingkungan nyata, di mana kontrol penuh terhadap variabel ini sulit dilakukan. Masih bertujuan menguji hubungan sebab akibat, sama menguji hubungan sebab akibat, tetapi memiliki potensi bias lebih tinggi dibandingkan eksperimen. Contohnya, menganalisis dampak program pelatihan variabelnya, program pelatihan di suatu perusahaan dengan membandingkan produktivitas karyawan yang mengikuti pelatihan dan yang tidak. Berarti ada kelompok yang ikut pelatihan dan ada kelompok yang tidak ikut pelatihan gitu. Tapi nggak dibagi secara acak. Ya udah pokoknya yang kelompoknya ada aja, kelompoknya ikut pelatihan sama yang nggak ikut pelatihan. Kalau dalam eksperimen ditentuin nih, kamu 1, 2, 3, 4, 5 orang ikut pelatihan ya, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11 nggak usah ikut pelatihan ya, bisa nanti diuji hasilnya. Nah itu yang eksperimen dikontrol. Tapi kalau ini ya udah pokoknya siapa aja ikut pelatihan, kayak siapa aja yang enggak, mana tadi udah baru kita uji sebab akibat. Itu namanya kuasi eksperimen yang ada aja gitu. Jadi nggak usah terlalu dirancang sampai terlalu detail kalau di kuasi eksperimen. Kemudian ada yang namanya non-eksperimen, teman-teman. Di mana dalam non-eksperimen ini tidak ada manipulasi variabel bebas atau kontrol terhadap kondisi penelitian. Tidak, maksudnya manipulasi variabel bebas berarti kan tidak ada diatur-atur lagi gitu. Kemudian bertujuan untuk mengamati dan menjelaskan hubungan antar variabel, sama ya hubungannya. Tapi dia tidak ada membahas tentang sebab akibat. Dia cuma mau tahu ada nggak sih hubungannya gitu. Kemudian biasanya menggunakan metode seperti studi korelasi.
Ini kalau kalian di belajar statistika biasanya dibahas ya tentang analisis korelasi. Korelasi ini artinya hubungan juga teman-teman. Menganalisis hubungan. Kemudian bisa disupport dengan survei atau observasi. Contoh, meneliti hubungan antara kepuasan kerja dan tingkat stres karyawan melalui survei tanpa mengubah variabel apapun. Jadi nggak ada yang diubah. Nggak ada yang karyawan si A, 5 orang karyawan dikasih beban apa gitu, kemudian 5 orang lagi dikasih beban apa lagi buat tahu perbedaannya. Ini enggak, ya udah yang ada aja, bener-bener yang enggak diapa-apain, plus cuma mau tahu ada hubungannya apa enggak gitu. Jadi supaya tahu, oh ternyata tidak ada hubungan antara karyawan stres dengan tidak ada hubungan antara kepuasan kerja dengan tingkat stres karyawan. Sudah selesai. Ini adalah non eksperimen. Nah, dia sedikit mirip, bukan sedikit lagi, sangat hampir persis gitu, hampir persis seperti korelasi. Ini dengan cara korelasi. Kalau ini kan studi korelasi, maksudnya cara perhitungannya sama seperti perhitungan korelasi dalam statistika. Gitu. Nah, ini secara teori dipisahkan lagi, ada yang namanya korelasi, metode korelasi, di mana perbedaannya adalah jenis data yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kalau korelasi, dia hanya menggunakan satu kelompok dan mengukur 2 atau lebih variabel untuk tiap individu. Sedangkan non-eksperimental, dia menggunakan 2 atau lebih kelompok, menggunakan satu variabel untuk tiap individu dan menghasilkan data berupa skor. Jadi hanya masalah datanya aja kok yang bedanya. Gitu. Terus buat apa teman-teman tahu ini? Sebenarnya lebih ke kalau suatu saat kalian membuat penelitian, terus ditanya metode penelitiannya seperti apa, kalian bisa jelaskan bahwa oh penelitian saya adalah penelitian non eksperimen, oh penelitian saya adalah kuasi eksperimen, penelitian saya adalah eksperimen gitu. Oh saya penelitiannya langsung untuk mengetahui korelasi Bu gitu dan sebagainya. Jadi kalian bisa lebih menspesifikkan. Meskipun sayang sekali sekarang sudah tidak banyak mahasiswa yang ketika membuat penelitian dia bisa mengklasifikasikan metode penelitiannya seperti apa. Gitu. Khususnya pada bidang human factor ya. Karena kan saya kalau menguji sidang saya nggak jarang sih, paling 1 atau 2 mahasiswa yang saya uji dapatnya human factor. Kebanyakan kan saya ngujinya manufaktur atau supply chain. Ini contohnya, sebuah penelitian ingin melihat hubungan antara kepuasan kerja dan produktivitas karyawan, di mana peneliti mengukur kepuasan kerja dan produktivitas masing-masing orang dari setiap individu ya, dalam kelompok yang sama, lalu menganalisis apakah ada hubungan. Misalnya apakah semakin tinggi kepuasan kerja, semakin tinggi produktivitas. Gitu. Jadi kelompoknya kelompok yang sama aja di lingkup-lingkup itu. Kurang lebih sebenarnya hampir sama sih intinya. Kalau misalkan dilanjutin ke tahap-tahap di statistikanya sama persis caranya. Software yang digunakan juga ya ada banyak pilihan ya bebas mau pakai software apa. Kebanyakan kan pakai SPSS ya. Gitu. Tahapan uji korelasi kan sama ya caranya gitu. Tapi kita nggak bahas di sini karena kita nggak spesifik bahas statistika, itu nanti dibahas di statistika teman-teman, cara uji korelasi. Intinya dengan menguji ini kita bisa tahu apakah ada hubungannya faktor A dan faktor B. Itu sederhana seperti itu. Saya bisa tahu apakah ada hubungannya antara IPK mahasiswa UPB dengan jam kerja dia per minggu misalkan. Kan ada maksudnya beda-beda ya, ada yang mungkin jam kerjanya karena dia sering lembur berarti kan jam kerjanya lebih panjang ya, ada yang ya udah dia tenggo misalkan, ya udah lebih singkat dibanding rekan-rekannya yang lembur misalnya. Ada yang mahasiswa yang kerjanya freelance, kemudian ada mahasiswa yang memang sedang mencari kerja. Nah kita bisa tahu nih apakah ada hubungannya nih gitu dengan jam dia bekerja dengan tingkat, dengan apa tadi ya, dengan nilai ada yang IPK yang dihasilkan misalkan. Ini bisa diuji. Dan penelitian tadi masuk dalam penelitian psikologi industri teman-teman, masuk dalam human factor juga. Khususnya kalau di psikologi industri kan pada lingkup-lingkup karyawan ya. Apakah ada hubungannya, misalnya apakah ada hubungannya dengan durasi lembur, dengan lama lembur, dengan tingkat stres misalkan, atau dengan jumlah izin misalkan dan sebagainya ya gitu ya.
atau jumlah karyawan yang sakit misalnya. Gitu. Kemudian ini tadi desain penelitian. Kemudian yang untuk pengambilan data ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif. Sekali lagi saya uh, note bahwa kalau misalkan teman-teman dengar istilah kuantitatif, artinya yang hubungannya dengan angka-angka gitu deh, hitung. Kalau kualitatif ya berarti analisis atau hal-hal yang banyak kata-kata gitu. Nah, untuk pendekatan kuantitatif, kalau kalian mengumpulkan data dengan pendekatan kuantitatif, berarti kalian biasanya melakukan survei ya, atau menggunakan kuesioner gitu. Nanti kalian olah lagi data-datanya. Kalau kualitatif, menggunakan observasi, bisa wawancara, itu kan wawancara kan orang ngomong ya, kita ngerangkum sendiri studi kasus, arsip, kalau misalkan ada data-data yang data-data di note-note yang sudah dimiliki dari objek penelitian kita misalkan. Seperti itu untuk teknik mengumpulkan data. Ini sebenarnya sih buat pengetahuan tambahan sih, riset dalam psikologi industri. Karena kita nggak diminta untuk bikin penelitian ini kok pada mata kuliah ini. Jadi sekedar teman-teman tahu untuk basic kalian saat mendapat mata kuliah metodologi penelitian. Siapa tahu ketika di mata kuliah metodologi penelitian kalian bingung menentukan tema, udah ambil human factor aja gitu kan. Itu bisa gitu. Tapi kebetulan saya bukan bidang human factor ya teman-teman. Human factor ini ya dosen-dosen yang biasanya mereka ketika S2 atau S3-nya memang konsentrasinya di human factor atau ergonomi. Itu dan memang banyak sekali data-data yang harus dikumpulkan yang berhubungan dengan orang gitu. Seperti itu. Kemudian untuk analisis datanya, setelah dikumpulkan datanya kan harus dianalisis ya, diolah dulu tadi harus diolah, kemudian dianalisis. Kalau analisis umum ya ada statistika deskriptif, statistika inferensial, regresi berganda, sama meta analisis. Tapi ini nanti teman-teman akan pelajari dengan detail di keilmuan statistika. Kalau meta analisis ini sudah masuk ke statistika tingkat lanjut gitu. Regresi berganda biasanya di statistika 2. Statistika kan biasanya ada statistika 1, statistika 2 ya. Kalau di kampus hanya ada satu kali statistika, kemungkinan ini entah di skip atau dimasukkan di pertemuan terakhir. Tuh. Kebanyakan deskriptif sama inferensial gitu. Seperti itu teman-teman untuk penelitian riset dalam psikologi industri. Jadi kesimpulannya adalah bahwa riset dalam keilmuan psikologi industri ini tidak hanya kualitatif ya, malah lebih banyak kuantitatif dalam penelitiannya itu. Karena apa? Ujungnya pada human factor, pada keilmuan human factor. Teman-teman akan merancang, basic ujung-ujungnya lagi ya, sesuai tujuan teknik industri kan akan merancang sistem ya. Entah untuk perbaikan atau perancangan awal itu. Dan pasti perlu data-data dan sebagainya, pengambilan data dan lain-lain. Itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau mungkin ada yang mau di-sharing? Hari ini saya stop record.